Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa patuhi standar protokol kesehatan. Bertemu kembali dengan saya Vicky Abdullah dalam mata pelajaran PKSM atau Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem pengapian sepeda motor. Sistem pengapian sepeda motor yang kita akan nantinya pelajari yaitu sistem pengapian CDI atau Capacitor Discharge Ignition. Cara kerja dari sistem pengapian CDI yaitu dengan cara memanfaatkan pengisian dan pengosongan pada muatan kapasitor. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pengapian CDI AC atau Alternating Current yang berarti arus bolak-balik yang berasal dari alternator. Hal yang nantinya akan kita pelajari yaitu nama komponen, fungsi komponen, cara kerja komponen, pemeriksaan komponen, dan tentunya perakitan komponen pada papan board. Penasaran kan bagaimana video tutorialnya? Kita simak bersama. Sistem pengapian elektronik CDI AC. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam proses praktikum. Board sistem pengapian CDI AC, baterai, multimeter, filler gig, manual book Honda Astra Grand. Komponen sistem pengapian elektronik CDI AC meliputi alternator, kunci kontak, pulser, CDI, koil, dan busi. Fungsi dan cara kerja setiap komponen sistem pengapian CDI AC. Alternator. Alternator mempunyai fungsi sebagai sumber utama tegangan sistem pengapian. Dalam alternator terdapat 3 kumparan atau spool. Spool pengapian. Spool pengapian mempunyai warna kabel hitam strip merah dengan kode warna BLR. Spool penerangan. Spool penerangan mempunyai warna kabel kuning dengan kode warna Y. Spool pengisian. Spool pengisian mempunyai warna kabel putih dengan kode warna W. Berikut adalah wiring dari alternator. Kabel warna hitam strip merah menuju pada CDI unit. Kabel warna kuning dan kabel warna putih menuju regulator. Cara kerja dari alternator yaitu spool akan mengeluarkan tegangan apabila rotor atau magnet berputar. Kunci kontak. Kunci kontak mempunyai fungsi sebagai penghubung dan pemutus arus. Dalam sistem pengapian CDI AC terdapat 2 pasang kabel, yaitu kabel kelistrikan dan kabel pengapian. Kabel warna merah untuk positif baterai dengan kode warna R. Kabel warna hitam untuk output kunci kontak dengan kode warna BL. Kabel warna hitam strip putih untuk CDI dengan kode warna BLW. Kabel warna hijau untuk massa dengan kode warna G. Cara kerja kunci kontak pada posisi off. Kabel kelistrikan tidak terhubung dan kabel pengapian terhubung. Berikut adalah wiring dari kunci kontak pada posisi off. Kabel warna merah untuk positif baterai tidak terhubung dengan kabel warna hitam untuk output kunci kontak. Kabel warna hitam strip putih pada CDI unit akan terhubung dengan kabel warna hijau untuk massa. Hal tersebut menjadikan sistem pada kelistrikan dan pengapian tidak dapat bekerja. Pada posisi kunci kontak on, maka kabel kelistrikan terhubung dan kabel pengapian tidak terhubung. Berikut adalah wiring dari kunci kontak pada posisi on. Kabel warna merah untuk positif baterai akan terhubung dengan kabel warna hitam untuk output kunci kontak.
Kabel warna hitam strip putih pada CDI unit tidak terhubung dengan kabel warna hijau untuk massa. Hal tersebut menjadikan sistem pada kelistrikan dan pengapian dapat bekerja. Pickup coil atau pulser. Pickup coil atau pulser mempunyai fungsi sebagai sinyal trigger untuk membuka SCR pada CDI unit. Pickup coil akan bekerja apabila posisinya sejajar lurus dengan sinyal rotor atau tonjolan pada magnet. Kedudukan pickup coil dan tonjolan pada magnet ini yang digunakan sebagai timing pengapian. Berikut adalah cara kerja dari pickup coil atau pulser. Pickup coil atau pulser belum sejajar dengan sinyal rotor atau tonjolan pada magnet. Pickup coil atau pulser sejajar dengan sinyal rotor atau tonjolan pada magnet. Hal tersebut menjadikan gate pada CDI unit terbuka dan menyebabkan perubahan arus secara drastis pada primer coil, yang mengakibatkan busi dapat menyala. Pickup coil atau pulser mempunyai warna kabel biru strip kuning dengan kode warna BUY. Berikut adalah wiring dari pickup coil atau pulser. Kabel warna biru strip kuning pada pulser akan terhubung dengan CDI unit. CDI unit. CDI unit merupakan serangkaian komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar dari rangkaian primer pengapian. CDI unit mempunyai fungsi sebagai pemutus dan penghubung arus listrik yang dimanfaatkan untuk melakukan pengisian dan pengosongan pada muatan kapasitor. Berikut adalah cara kerja dari CDI unit. Arus listrik yang berasal dari spool pengapian akan mengalir melalui kapasitor pada CDI unit. Proses ini dinamakan pengisian muatan pada kapasitor. Fungsi dari kapasitor sendiri yaitu sebagai penyimpan muatan arus listrik. Muatan dalam kapasitor akan dilepaskan apabila gerbang pada SCR terbuka karena adanya sinyal dari pickup coil atau pulser. Proses pelepasan muatan pada kapasitor ini menyebabkan terjadinya perubahan arus secara drastis pada primer coil yang mengakibatkan busi dapat menyala. Pada CDI unit terdapat 5 kabel yang terhubung kepada setiap komponen sistem pengapian. Warna biru strip kuning untuk pulser dengan kode warna BUY. Warna hijau untuk massa dengan kode warna G. Warna hitam strip putih untuk kunci kontak dengan kode warna BLW. Warna hitam strip merah untuk spool pengapian dengan kode warna BLR. Warna hitam strip kuning untuk coil dengan kode warna BLY. Berikut adalah wiring dari CDI unit. Coil. Coil berfungsi untuk menaikkan tegangan dalam proses pengapian. Coil akan bekerja apabila terjadi perubahan arus secara drastis pada primer coil yang diakibatkan oleh pengisian dan pengosongan arus pada kapasitor. Berikut adalah cara kerja dari coil. Dalam coil terdapat 2 kumparan atau lilitan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Busi dapat menyala karena terjadi perubahan arus secara drastis pada primer coil yang diakibatkan oleh pengosongan muatan pada kapasitor yang dipicu oleh pickup coil atau pulser. Coil mempunyai warna kabel hitam strip kuning dengan kode warna BLY. Berikut adalah wiring dari coil. Warna kabel hitam strip kuning pada coil akan terhubung dengan CDI unit. Busi. Busi mempunyai fungsi untuk membakar campuran bahan bakar dalam silinder. Pemeriksaan tahanan pada setiap komponen. Alternator. Putar selektor pada kali 10 ohm.
Hubungkan terminal positif dan negatif pada multimeter. Sesuaikan jarum multimeter pada angka 0 dengan cara memutar adjuster. Lepaskan terminal. Lakukan pengukuran dengan cara menghubungkan terminal spool pengapian dengan massa. Perhatikan jarum. Hasil pengukuran menunjukkan 240 ohm. Hasil pengukuran baik, karena spesifikasi pada spool pengapian yaitu 100-400 ohm. Apabila pengukuran kurang dari spesifikasi, maka harus dilakukan penggantian pada komponen. Pickup coil atau pulser. Putar selektor pada kali 10 ohm. Hubungkan terminal positif dan negatif pada multimeter. Pastikan jarum berada pada angka 0. Lepaskan terminal. Lakukan pengukuran dengan cara menghubungkan terminal pulser dengan massa. Perhatikan jarum. Hasil pengukuran menunjukkan 130 ohm. Hasil pengukuran baik, karena spesifikasi pada pickup coil atau pulser yaitu 50-170 ohm. Apabila pengukuran kurang dari spesifikasi, maka harus dilakukan penggantian pada komponen. Primer coil. Putar selektor pada kali 1 ohm. Hubungkan terminal positif dan negatif pada multimeter. Pastikan jarum berada pada angka 0. Lepaskan terminal. Lakukan pengukuran dengan cara menghubungkan terminal coil dengan massa. Perhatikan jarum. Hasil pengukuran menunjukkan 0,6 ohm. Hasil pengukuran baik, karena spesifikasi pada primer coil yaitu 0,5-0,6 ohm. Sekunder coil. Putar selektor pada kali 1 kilo ohm. Hubungkan terminal positif dan negatif pada multimeter. Pastikan jarum berada pada angka 0. Lepaskan terminal. Lepaskan tutup busi dari busi. Lakukan pengukuran dengan cara menghubungkan ujung kabel tegangan tinggi dengan massa. Perhatikan jarum. Hasil pengukuran menunjukkan 12 kilo ohm. Hasil pengukuran baik, karena spesifikasi pada sekunder coil dengan tutup busi yaitu 11,5-14,5 kilo ohm. Lepaskan tutup busi dari kabel tegangan tinggi. Lakukan pengukuran dengan cara menghubungkan ujung kabel tegangan tinggi dengan massa. Perhatikan jarum. Hasil pengukuran menunjukkan 8 kilo ohm. Hasil pengukuran baik, karena spesifikasi pada sekunder coil tanpa tutup busi yaitu 7,8-8,2 kilo ohm. Pemeriksaan busi. Busi berwarna abu-abu atau merah bata. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi busi tersebut dalam keadaan baik dan normal. Proses pembakaran dalam ruang bakar juga dalam keadaan optimal dan efisien.
Busi berwarna hitam dan kotor, menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara campuran bahan bakar dengan udara. Hal tersebut dapat ditangani dengan cara membersihkan kotoran atau lapisan karbon sisa pembakaran pada busi. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka kinerja mesin akan terganggu. Busi berwarna putih pucat, menunjukkan bahwa kondisi busi dalam keadaan terlalu panas. Hal tersebut harus segera dilakukan penanganan, karena dapat menyebabkan komponen dalam ruang bakar lebih cepat rusak. Busi dalam keadaan aus. Hal tersebut bisa disebabkan karena timing pengapian yang terlalu cepat dan waktu pendinginan yang terlalu singkat. Hal tersebut harus segera dilakukan penggantian pada busi, karena dapat menghambat kinerja dari mesin. Busi berwarna hitam dan berlumuran oli. Hal tersebut terjadi karena adanya kebocoran oli dalam ruang bakar. Kondisi ini menyebabkan campuran antara bahan bakar dengan udara tidak maksimal. Apabila hal tersebut tidak segera dilakukan penanganan, maka akan meningkatkan pencemaran udara. Pengukuran celah busi. Ukur celah busi menggunakan feeler gauge. Pastikan ukuran celah busi berada pada spesifikasi yaitu 0,6 sampai 0,7 mm. Merangkai komponen sistem pengapian. Hubungkan kabel berwarna merah sebagai positif baterai dan kabel warna hitam sebagai negatif baterai. Hubungkan positif baterai dengan fuse. Berikut adalah wiring dari baterai menuju fuse. Hubungkan terminal R pada fuse menuju terminal R pada kunci kontak. Berikut adalah wiring dari fuse menuju kunci kontak. Hubungkan terminal BL pada kunci kontak dengan terminal BL pada starter. Berikut adalah wiring dari kunci kontak menuju starter. Hubungkan semua massa meliputi starter, kunci kontak, dan baterai. Putar kunci kontak pada posisi on. Tekan tombol starter dan pastikan rotor dapat berputar. Putar kunci kontak pada posisi off. Hubungkan terminal BLR untuk spool pengapian pada alternator dengan terminal BLR pada CDI. Berikut adalah wiring diagramnya. Hubungkan terminal BUY pada pulser dengan terminal BUY pada CDI. Berikut adalah wiring diagramnya. Hubungkan terminal BLY pada CDI dengan terminal BLY pada coil. Berikut adalah wiring diagramnya. Hubungkan terminal BLW pada CDI dengan terminal BLW pada kunci kontak. Berikut adalah wiring diagramnya. Hubungkan massa CDI.
Putar kunci kontak pada posisi on. Tekan tombol starter. Perhatikan busi. Busi harus menyala. Putar kunci kontak pada posisi off. Demikian video tutorial sistem pengapian CDI AC. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.